tadi juga nggak hadir ya. Terus dengar kayak apa komentar dia, apa katanya tadi, Iya, menolak eksepsi kalau keberatan CCTV itu jadi barang bukti gitu. Iya, betul. Menurut aku pertama, CCTV itu adalah barang bukti nyata. Dan itu udah diperiksa sama polisi, udah dibawa ke Latfor, udah diperiksa ahli. Sekarang mau nolak apanya sih gitu. Dan udah disiarkan juga, seluruh masyarakat udah lihat gitu loh. Sekarang gini aja deh, coba deh dia lihat, keluarganya lihat CCTV-nya yang asli, yang 2 jam ya gitu, yang kita nonton gitu, yang keluarga nonton. Coba deh lihat, mau nolak gimana sih, di situ udah jelas-jelas terbukti gitu sih. Kalau menurut aku ya, pokoknya menurut aku CCTV itu bukti nyata yang udah nggak bisa di ini lagi lah, lo mau ngelak gimana juga, itu CCTV itu udah bukti yang jelas. Di mana-mana kejahatan tuh buktinya ya dilihat dari CCTV. Kayak handphone hilang aja deh, misalkan handphone aku hilang nih di mall, mau nyari lewat mana? CCTV kan gitu. Apalagi ini anak meninggal, ya pasti kita lihatnya dari mana? CCTV. Udah jelas terbukti gitu dari CCTV. Terus kalau dia pingin bebas dari kasus ini karena dia belum karena bukti itu tidak kuat menjerat dia ke dalam hukum, gimana? Kalau dia pengen bebas, ya. Menurut aku agak unik ya kalau dia pengen bebas. Ini masalahnya nyawa anak aku udah hilang. Aku udah nunggu lama nih untuk proses ini, aku udah menjalani pemeriksaan, banyak juga saksi-saksi yang dijalani pemeriksaan juga. Kalau dia mau bebas tuh enak banget, kok enak banget ngomongnya gitu. Kita semua di sini keluarga bener-bener tiap hari masih sedih, masih stres mikirin Dante, terus dia minta bebas gitu, nggak bakalan sih, nggak bakalan bisa kayak aku kayak oh iya dah nggak apa-apa bebas, nggak bakalan. Pasti aku bakal lawan. Tapi kan ini kan udah sampai sejauh ini, tapi kayaknya tersangka masih belum ada rasa bersalahnya atau mengakui kesalahannya. Nanti seperti apa sih Kak? Kayaknya emang itu tabiatnya dia ya. Kayaknya tersangka kalau ditanya Tuhan juga dia nggak ngaku deh. Mau Tuhan yang nanya sama dia juga, katanya juga nggak bakalan bunuh gitu. Jadi percuma juga dia tuh ditanya polisi, ditanya siapa itu tetap nggak ngaku. Tapi di sini kan alhamdulillahnya dibantu oleh CCTV yang jelas, CCTV tanpa rekayasa. Ya udah kita bisa lihat dari situ aja. Gitu sih. Selain CCTV mungkin ada Saksi. Ada saksi juga di kolam renang banyak kan, saksi yang diperiksa juga banyak. Mungkin nanti akan dihadirkan di persidangan. Di situ ada saksi, ada CCTV. Mau kurang apa lagi sih buktinya? Kalau dia nggak ngaku kan ada saksi. Jadi 2 alat bukti itu udah cukup kuat Menurut aku ya. Dan kemarin kan polisi sudah periksa juga, periksa saksi, periksa CCTV, dan CCTV-nya udah jelas bukan rekayasa. Sama ahli apa tuh kemarin ya? Ahli, iya ya banyak ya, ahli banyak lah kan ahli-ahlinya yang ngecek CCTV-nya sebelum disiarkan kemarin. Udah dibilang kalau itu CCTV-nya nggak ada rekayasa, udah dicek sama Latfor. terkait sidang hari ini kan ada bisa dibilang kayak misinformasi. Harusnya kan sidang dimulai jam 1 ya Kak Ivani dapat, tapi ternyata jam 10 dan dihadiri keluarga tersangka 2. Nah mungkin gimana Kak terkait itu? Kalau untuk sidang aku nggak hadir itu karena memang belum ada panggilan untuk aku gitu. Hari ini kan masih eksepsi ya, eksepsi, dan aku juga tidak diharuskan hadir. Nanti kalaupun emang aku harus hadir, pasti aku dapat surat. Tapi kita tahu kok ada sidang hari ini. Lawyer aku semalam udah bilang hari ini ada sidang, namanya sidang eksepsi gitu. Oh iya, aku hari ini ada kerjaan. Aku bilang, ya udah nggak apa-apa. Doa aja, yang penting kan doanya. Yang penting doanya. Kan belum kewajiban aku untuk datang hari ini. Kalau dari pihak ayah dan sendiri kan merasa seperti kecolongan dan tidak diberitahu tentang kabar sidang hari ini gitu. Aku kurang tahu ya kalau itu. Tapi untuk dari pihak aku, alhamdulillahnya aku tahu kok ada sidang hari ini. Aku tahu, pokoknya bukan yang miss gitu hari ini, nggak tahu ada sidang gitu, enggak. Aku tahu ada sidang, terus mamahku juga tadi udah nelpon juga kakeknya Dante ngasih tahu kalau ada sidang hari ini. Dan tadi kan adiknya datang juga, si Jeremy akan ikut hadir sidang dan ininya nanti pelaku dihukum seberat-beratnya. Nah ini gimana tanggapan hal itu? Memang harus dihukum yang berat kan, nyawa anak kecil udah hilang, nyawa anakku hilang. Jadi kayak kalau misalkan dia dihukum cuma berapa tahun tuh rasanya nggak adil ya untuk Dante. Ya aku juga maunya dihukum berat kayak yang 340 itu. Didakwa yang hukuman mati atau seumur hidup. Karena nyawa kan yang hilang. Jadi kelak kalau nanti diminta keterangan jadi saksi siap datang? Siapa aku? Iya. Pasti dong, aku pasti datang kalau diminta keterangan. Makanya sekarang juga masih nunggu surat panggilan gitu. Kan belum ada surat panggilan buat aku, makanya hari ini aku nggak datang. Tapi untuk sidangnya aku tahu hari ini ada sidang. Nah tadi juga bilang ada tanggapan dari pihak si kuasa hukumnya YA minta nama baiknya dipulihkan karena
YA merasa tercemarkan nama baiknya adanya dengan kasus pembunuhan ini yang belum tentu bukti kebenarannya. Nah ini gimana melihatnya? Dia mau mulihin namanya gimana lagi sih? Itu bukti CCTV sudah jelas. Sekali lagi dia nenggelamin si Dante, dibikin kayak teh celup. Kan di sini yang lihat semuanya, bukan cuma aku doang ya. CCTV Dante itu disiarin di mana-mana kemarin. Polisi lihat, semua masyarakat lihat. Terus dia mau mulihin namanya, mau apa yang dipulihin gitu? Mau harapin apa sih? Gitu sih, kayak bingung sih. Mungkin dia kelamaan di penjara pusing kali ya, jadi error kayak gitu, nggak tahu juga. Dan kuasa hukumnya, mending kuasa hukumnya dia suruh nonton CCTV dulu deh 2 jam, baru dia komentar kayak gitu. Mungkin dia nggak punya anak kali ya, jadi dia nggak punya hati si kuasa hukumnya ya. Mungkin nggak punya anak, jadi gimana ya? Sebagai kuasa hukum, ya saya tahu itu kliennya, tapi ya jangan membela yang salah juga dong. Mungkin dibantu ringanin aja, tapi nggak usah yang bela gitu banget. Ya mungkin karena mereka nggak ngerasain kali ya. Coba anaknya dibalik posisinya, anaknya YA yang seperti itu gimana? Apakah dia bisa kayak aku nih sekarang, masih kayak sabar, masih bisa nggak? Udah dibunuh kali aku mungkin, kalau misalkan anaknya YA yang aku gituin. Soal mungkin masih sering dimimpikan oleh Dante dan mungkin masih isyarat tentang Belum ada. dan seperti apa. Belum gitu. ada sih, Kalau keluarga yang lain mungkin kayak nenek dan belum ada mimpi-mimpi lagi akhir-akhir ini. Kak, tapi mungkin bahas sedikit soal komunikasi dan hubungan dengan Iya. ayah Dante sendiri mungkin seperti apa sih, karena kan kayak yang tadi kan ada miskomunikasi tentang Komunikasi ya harusnya komunikasinya dilancarin supaya nggak ada miskom lagi gitu. Kalau sekarang komunikasi buat aku buruk karena tidak ada komunikasi, jadi ya miskom. Mungkin dia maunya masing-masing kali, jadi ya udah masing-masing aja. Yang miskom dari pihak sananya. Aku nggak tahu deh, aku sih nggak tahu tentang dia ya, jadi yang aku tahu ya aku aja gitu. Aku nggak tahu tentang dia sama sekali. Dia bilang nggak dikasih tahu sidang, ya nggak tahu juga. Tapi kemarin maksudnya nggak komunikasi, ayo kita bareng-bareng memperjuangkan. Kan udah waktu itu udah, tapi kalau emang dia mau masing-masing ya udah. Tapi kan Kak, kalau dari instastory sendiri kan dia bilang katanya ada yang ditutup-tutupi gitu karena dia tidak tahu semua sidangnya. Nah, Iya. mungkin Kakak Mas sendiri tanggapannya seperti apa? Aku nggak tahu ya kalau soal instastorynya dia, aku nggak ngerti, nggak bisa komen apa-apa karena dari pihak aku merasa aku dikasih tahu kok, tidak ada yang ditutupi kok. Tapi kan tadi ibu juga datang. Bukan, ibu nggak datang, mamaku nggak datang. Oh, mama nggak datang. Mama nggak, pokoknya dari keluarga aku nggak. Cuman adik doang si Jeremy. Iya, karena adik aku juga masih komunikasi sama keluarganya sana, mungkin dia janjian atau apa, aku nggak tahu. Kak Tamara, apakah kakak akan tetap menunggu surat pemanggilan dari pihak pengadilan atau kejaksaan, atau dalam agenda sidang minggu depan akan mengutus Mas Andi selaku kuasa hukum hadir, Kak? Aku sih masih nunggu ya kalau aku sendiri, tapi untuk minggu depan masih nggak tahu sih, nanti coba aku. Kalau misalkan aku nggak berhalangan, insya Allah mungkin aku datang. Tapi seberapa ini sih Kak Tamara mungkin memantau semua perkembangannya? Mantau tiap hari, tanya nih semuanya. Aku tiap menit mantau, bener-bener mantau. Kapan sidang, terus ada info apa, aku tuh mantau terus. Haruslah kayak gitu biar dapat info kan, biar nggak miskom. Terus apa lagi? Keinginannya apa lagi Tamara terhadap sidang ini? Kedepannya? Keinginannya terhadap sidangnya terbuka. Aku pengen sidangnya terbuka. Karena dari awal kan udah terbuka kasus Dante. Dari awal nih kan CCTV-nya udah disebarin, walaupun disensor ya. Terus berita Dante ini udah kemana-mana. Kalau sidangnya ketutup gini, orang-orang tuh pada bilangnya kok kasusnya ketutup sih? Apa padahal kan nggak ketutup sebenarnya. Gitu loh. Aku pengennya sidangnya terbuka sih untuk kedepannya. Jadi supaya semua orang tuh tahu gimana update-nya. Kan banyak juga yang pengen tahu update kasusnya gimana. Pengennya terbuka sih sidangnya itu. Tapi ini juga kaget juga ketika yang hadir yang sidang hanya keluarganya dari pihak YA gitu. Enggak sih, karena kan kita dikasih tahu emang kitanya aja yang hari ini tidak hadir. Itu karena memang belum kayak udah kayaknya belum perlu dulu deh untuk hadir hari ini. Kalau dari pihak aku ya. Tapi ada rasa kayak ingin tahu nggak sih Kak? Maksudnya Ingin tahu dari sih. setiap sidang Ingin tahu. Makanya tadi kan adik aku yang kesana. Itu karena aku sekarang hari ini ada kerjaan, jadi adik aku yang kesana lihat sidangnya gimana, prosesnya gimana. Melihat YA sendiri yang terkesan tidak merasa bersalah dan tidak merasa bersalah melakukan pembunuhan, gemes dan Gemes sedih. banget lah aku tadi pas denger, kayak ampun tuh kalau mungkin aku di situ udah kepain kali ya, palanya udah aku unyeng-unyeng kali. Gemes banget lah dia, jelas-jelas udah kelihatan. Sekarang gini, gak usah aku deh yang komentar. Sekarang kalian yang lihat CCTV-nya gimana gitu kan, lihat kan diapain si Dante.
Sekarang gini aja deh, kalau dia nggak niat bunuh, anaknya di sebelahnya kok nggak diajarin renang? Kenapa cuma Dante doang yang diajarin renang? Itu kan dia sama anaknya juga kan berdua. Iya. Dante sama anaknya yang cewek itu si M. Nah kenapa si M dibiarin aja? Cuma Dante doang tuh yang disuruh mondar mandir sampai kecapean, ditenggelamin, dia lihat kanan kiri. Anaknya dicuekin. Mikir deh dari situ. Kalau dia tidak ada niat gitu loh. Aku kemarin tuh mikirnya gitu sih dari waktu itu ya. Kalau dia mau ngajarin renang anak-anak itu kan berarti berdua ya, anak aku, anak dia. Kenapa si M didiemin aja? Kok si M nggak dicelupin juga palanya kayak Dante? Kalau belajar renang harusnya adil dong. Abis Dante dia gantian. Yang namanya belajar renang kayak gitu, ganti-gantian. Dante 10 detik, oke. Sekarang si M 10 detik, oke. Kok M-nya dibiarin? Dia fokusnya sama Dante. Anaknya kayak nggak dilihat. Jadi udah bisa renang. M-nya bisa renang, tapi maksud aku kalau dia mau belajar renang, kenapa anaknya dicuekin? Itu kan kolam dalam. Dia nggak takut anaknya tenggelam juga di situ. Kalau emang dibilang anaknya bisa renang, kenapa Dante doang yang disuruh belajar renang kayak gitu? Dan dia ngapain nengok-nengok kanan kiri? Mau kayak gitu dia bilang dia nggak bersalah, pengen ini, aduh lucu sih, gemes ya. Dia deh coba jadi Dante, bisa nggak kuat nggak? Aku nyoba loh nggak kuat. Aku nyoba tuh 14 kali ya. 14 kali. Berapa detik? Aku nyoba itu. Aku langsung nyoba ke kolam renang. Aku nggak kuat, ngap-ngapan aku. Kata Lara, bakal ada potensi enggak sih buat kayak kakak sama mantan suami itu bersatu untuk mengawal kasus ini gitu kan? Di luar kesampingan itu kakak fokus untuk mengawal kasus Dante agar sesuai yang diinginkan sebagai orang tua gitu kak? Pengennya sih gitu, tapi ya nggak tahu, biar Allah aja yang ngatur. Yang penting tujuannya sama, tujuannya kan buat Dante. Itu aja sih. Ada yang aneh juga nggak yang M ketika kan tahu ayahnya berbuat seperti itu, tapi dia nggak teriak? Ada yang aneh juga nggak? Apa emang disuruh Nggak sama tahu, bapaknya itu dia aja aku juga supaya- bingung. Aku juga bingung di situ. Masa dia nggak sih? Gitu. Harusnya kan teriak ya, bapak jangan kayak gitu. Bukan juga kayak itu kenapa Dantenya kenapa? Harusnya kan gitu kalau sebagai ya nggak tahu ya, mungkin nggak tahu juga sih, aneh juga sih, menurut aku aneh sih. Kok dia diem aja itu? Terbukti jelas di CCTV, kembali lagi CCTV itu bukti nyata. Aku tahu kejadian kan dari CCTV, makanya nonton yang 2 jam. Makanya nih buat dia yang nggak ngaku salah, keluarganya yang masih belain, kuasa hukumnya, nonton dulu CCTV 2 jam, baru nih temuin gue sini, temuin, coba ngomong, komentar depan muka aku, coba gitu. Nonton, belum nonton kan yang 2 jam? Iya, Kalau nonton pingsan, beneran. Kalau nonton yang 2 jam tanpa sensor, baru tuh keluarganya lihat deh. Aku aja nonton kaki aku udah kayak mau copot nontonnya, tuh liatnya Dante diapain kayak gitu, masih dia bilang itu palsu atau apa, dia menolak CCTV, itu kayak aneh. Makanya aku bilang Tuhan yang nanya sama dia juga kayak dia nggak bakal ngaku, jadi udah lewat CCTV aja deh, aku percaya CCTV. Apa? Cukup ya. Makasih. Kakak sendiri tanggapannya gimana? Dia kan apa ya? Nah, Jadi tinggal sama mantannya ya? dia tinggal sama ibunya. Minta bonnya? Jadi pas lagi jalan-jalan sama si mantan suaminya, itu kan jalan-jalan mendadak. Yang tadinya cuman baju, perlengkapan lain-lainnya kan beli. Nah, selama 3 hari itu barang yang dibeli gimana Kak? Mungkin sebagai ibu juga dan Kemudian